Ini adalah ending dari ilmu hakikat 11 nih ya. Setelah kita tadi belajar tentang apa itu gangguan jiwa, kedua tentang apa itu karisma, dan ketiga mengenal bagaimana pikiran manusia bekerja, kini di tahap terakhir kita akan belajar pada alasan terakhir dari pertanyaan kenapa agama bisa menyebar adalah karena tertanam dalam insting kita. Jadi sebenarnya agama ini sudah ada bahkan sebelum Homo sapiens ada. Pada penelitian tentang Homo neanderthal, diketahui bahwa mereka memiliki praktek penguburan. Artinya mereka menghargai jasad saudara atau teman mereka. Ini menunjukkan adanya sistem fiksi terhadap jasad, entah adanya kehidupan setelah kematian, atau sang jasad masih merasa atau melihat di suatu tempat. Beberapa binatang seperti gajah pun memiliki ritual religius nih ya. Gajah diketahui bila temannya mati, mereka menutupinya dengan daun dan mengitarinya. Bahkan mereka sering kembali ke tempat teman atau keluarganya yang telah mati. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa bukan saja manusia yang punya sistem religius. Kita tidak spesial. Kita sama seperti binatang-binatang lain. Hominid pertama yang memiliki religius adalah Homo heidelbergensis, dan beberapa sumber lain Homo pekinensis juga bisa ya. Religius ini berkembang dari ketika binatang berkomunikasi. Komunikasi adalah suatu produk fiksi. Kita membuat kata batu dari gambaran batu di alam nyata, objek batu di alam nyata, dan membuatnya menjadi fiksi sebuah kata yaitu batu. Batu bisa stone, bisa batu, bisa berubah-ubah menurut bahasa yang berbeda, itu fiksi, tapi objeknya adalah nyata ya. Kemudian manusia mulai menggosip nih dari fiksi-fiksi tersebut ya, dan gosip ini membuat mereka terus menggunakan produk-produk fiksi tersebut, dan akhirnya gen-gen mulai bermutasi, dan salah satu hasilnya adalah fiksi-fiksi lain yaitu agama. Ingat bahwa kalau tidak salah penelitian tentang gen ini adalah gen tentang religius ini adalah gen FMAT2, tapi saya tidak mengikuti lebih lanjut tentang penelitian ini ya. Kemudian perlu dipahami bahwa agama ini membentuk kemoralan, karena ketika manusia hidup berkelompok tadi mereka menggosip nih ya, dari fiksi kata tersebut mereka menggosip. Ini menunjukkan manusia mulai sadar terhadap ucapan orang lain ya, dia mulai sadar terhadap ucapan orang ngomongin kita dan lain sebagainya, dia mulai sadar terhadap hal-hal seperti itu. Di sana aturan mulai terbentuk nih, dari gosip bentuk aturan, dan ini pula lah yang menjadikannya meresap dalam fiksi yang lain yaitu agama. Jadi agama ini ya, ingat bahwa agama juga merupakan seperangkat aturan. Dari teori lain ya yang saya pikir perlu juga dicantumkan, mengatakan bahwa nilai-nilai kebaikan ini muncul dari perlawanan terhadap materialisme. Ketika manusia lelah terhadap kehidupan profan, yaitu seperti mengumpulkan kekayaan, membanding-bandingkan, iri hati, dengki, memicu pertengkaran, pembunuhan ya. Ya, mereka kan di alam ini kita makan-memakan, bunuh-membunuh ya. Dari itulah seolah-olah agama itu anti kenikmatan dunia, seperti seks, memperkaya diri, serakah tuh. Wanita harus ditutupi karena mereka menganggap wanita sumber dari hasrat. Juga manusia harus saling menolong nih ya. Untuk melawan keburukan di dalam diri, menolong orang adalah perlawanan terhadap sifat-sifat jahat di dalam diri itu tadi ya. Karena kenikmatan nih, kenikmatan ketenangan di dalam batin. Jadi berbuat baik ini nanti kita akan bahas sendiri di tempat-tempat yang lain ya. Nah, tanpa ini ya, tanpa alasan-alasan ini agama tidak akan menyebar nih. Inilah yang telah menetap di dalam diri manusia selama jutaan tahun. Lihatlah sebuah hadis di mana Nabi Muhammad pernah memberi makan seorang Yahudi buta yang selalu menghinanya. Bila Anda mendengarnya atau membacanya, Anda bisa menangis nih. Inilah kekuatan soul agama, dan karena inilah yang menyebar. Ia memberi makna hidup pada manusia di dalam kehidupan yang corat marit. Tetapi sebenarnya kebaikan ini ada suatu keuntungan di dalam
ranah evolusi ya, yang nanti lain kali kita akan membahasnya, tidak kita bahas di sini ya. Tapi kemudian agama membajaknya karena dia menimbulkan ketenangan gitu ya. Kita tidak akan membahas itu sekarang. Nah, perlu diingat bahwa Muhammad pun melakukan pernikahan di bawah umur, pernah melakukan genocide dan mensponsori orang untuk membunuh orang yang mengalahkannya ketika berdebat. Tapi kita juga tidak sedang membahasnya. Pokoknya yang penting bahwa agama bisa menyebar adalah karena ia memiliki nilai kebaikan, dan ini mengobok-ngobok hati kita. Namun sebaliknya, kebenaran itu masuk jalur yang berbeda. Ia justru skeptis dan terkesan agak jijik dengan perasaan. Kalau Anda menggebu-gebu, kalau ada yang menggebu-gebu dikit, kita langsung curiga, ya. Nggak ada kita belajar teori relativitas, teori Big Bang, teori evolusi, tiba-tiba dada kita menjadi tenang. Ini sesuatu yang baru dalam spesies Homo sapiens. Jadi rupa-rupanya kita harus membedakan kebaikan dan kebenaran. Baik tidak serta-merta benar, dan benar tidak ngobok-ngobok hati kita, sehingga kita bisa memikirkannya dengan bijak. Ya, sekian dulu untuk ilmu hakikat 11. So, tetaplah pada channel ini, karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang berintelektual, namun justru kadang kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.